Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Ya mohon maaf karena ini tadi saya baru perjalanan, jadi terlambat kita ya, 20 menitan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kuliah kita hari ini melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pada pekan-pekan yang lalu. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang metode. Ya, secara khusus kita akan membahas tentang metode. Nah, teman-teman, di dalam pembelajaran itu kita mengenal banyak istilah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sejak awal perkuliahan. Ada pendekatan, kemudian ada strategi, kemudian ada metode, kemudian ada teknik, dan ada model di dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kita hari ini melanjutkan khusus yang berkaitan dengan metode di dalam pembelajaran. Ya, jadi metode yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, sebagaimana biasanya teman-teman saya minta untuk merename sesuai dengan nama kelompoknya. Yang kelompok 1 di depannya diberi angka 1, 2, 2, dan seterusnya. Ya, jadi di depannya diberi angka sesuai dengan nama kelompoknya. Kemudian untuk presensi OCW ini baru saya buatkan. Bentar. Maaf, Pak. Ya. Minggu kemarin yang kelompok 1 sama 2 belum presentasi. Oh iya, yang itu ya. Iya. Oke, gini saja nanti presentasinya di belakang. Kita lanjutkan untuk diskusi dulu, nanti kelompok 1 dan kelompok 2 yang kemarin belum presentasi, nanti di akhir kita beri kesempatan setelah selesai diskusi. Ini masih ada beberapa yang belum di-rename namanya. Ada Natasha, Octaviana, Rizka, Sekar, Uti, Zahro, Yuni, ini belum di-rename namanya. Tolong di-rename dulu. Silahkan untuk presensi di OCW sudah bisa dibuka. Nah, teman-teman, jadi ini masih ada satu yang belum di-rename, ada Mbak Yuni Faridatul. Ya, jadi diskusi kita hari ini sekali lagi berkaitan dengan metode dalam pembelajaran. Nah, saya minta teman-teman di dalam kelompok, nanti setelah kita breakout room di masing-masing kelompok, teman-teman mencari satu artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan metode dalam pembelajaran biologi. Ya, sekali lagi mencari artikel hasil publikasi yang berkaitan dengan metode dalam pembelajaran biologi. Jadi artikelnya yang merupakan hasil penelitian, jangan yang review, ya, jangan yang review, tetapi yang hasil penelitian. Nah, artikelnya dari mana saja bebas, pokoknya yang penting artikel yang berkaitan dengan metode dalam pembelajaran biologi. Ingat ya, metode dalam pembelajaran biologi. Apa yang dianalisis?
tentu kita kembali meluruskan ya. Kalau di situ dituliskan ada definisi metode, ya teman-teman silahkan cari ya definisi metode yang ada di artikel itu. Kemudian yang kedua tentu kita melakukan analisis kritis terhadap artikel yang kita peroleh. Apa yang dimaksud dengan analisis kritis? Mulai dari siapa penulisnya, dari mana institusinya, ya judulnya apa, kemudian publish di jurnal mana, edisi kapan, gitu ya, volume berapa, nomor berapa. Kemudian tujuan dari penelitian itu apa, bagaimana metodologinya, kemudian bagaimana hasilnya, dan bagaimana simpulannya, dan tidak boleh ketinggalan saran apa atau rekomendasi apa yang dimunculkan di artikel itu. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Nah, khusus kali ini saya menyarankan teman-teman mencari artikel dari jurnal yang berbahasa Indonesia dulu. Ya, khusus kali ini silahkan mencari artikel yang berbahasa Indonesia. Ya, metode dalam pembelajaran biologi. Baik, saya kira nanti tidak ada masalah untuk share screen karena semuanya ini kalau tidak salah pernah saya setting semuanya bisa share screen, tidak harus co-host gitu ya. Baik, ini saya lakukan breakout room, nanti silahkan teman-teman segera join. Jangan lupa ngisi presensi OCW ya teman-teman. Karena kemarin itu ada beberapa temanmu yang di kelas lain itu lupa ngisi presensi OCW. Kalau sudah lewat hari ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita tidak bisa, dosen tidak bisa mengubah dari tidak hadir menjadi hadir. Tapi kalau dari hadir menjadi tidak hadir itu bisa. Nah itu sistemnya di OCW seperti itu, mohon bisa dipahami dan ikuti peraturan yang ada. Sebetulnya tadi saya minta Mbak Ayu untuk menghandle lebih dulu untuk bisa memulai, tapi sepertinya belum bisa masuk Zoom-nya. Jadi mohon maaf saya terlambat sekali. Oke, silakan yang sudah bisa buka OCW segera diisi presensinya. Ini saya buka breakout room-nya. Silakan teman-teman nanti join kemudian mencari artikel untuk didiskusikan sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan. Masih ada Roisyah, Rindiani, Sevira. Ya, seperti biasa Mbak Ayu. Jadi diskusinya nanti khusus tentang metode. Jadi mahasiswa kita minta untuk mencari artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan metode dalam pembelajaran biologi. Gitu nggih? Iya, Pak. Nggih, monggo seperti biasa mau masuk di mana dulu? Iya, Pak. Saya dari room 1 nih, Pak. Nggih. Baik teman-teman, terima kasih sudah berdiskusi di kelompok. Selanjutnya saya persilahkan mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan.
Kelompok 1. Nungki, Mohon maaf, Ratu, Pak. ya. Belum selesai semuanya, Pak. Karena tadi salah jurnal. Loh, belum selesai. Iya, Pak. Tinggal disatukan. Ya, kalau begitu kelompok 2 dulu. Silahkan kelompok 2. Ya, Pak. Ya, silahkan kelompok 2. Ini presentasi dari yang pendekatan dulu apa yang langsung analisis ini? Yang ini dulu. Analisis. Iya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kritis jurnal terkait metode pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu identitas jurnalnya. Kelompok kami memilih judul artikelnya yaitu perbandingan penerapan metode discovery inquiry terbimbing dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10. Kemudian penulisnya itu Arianti Indah Jaya, Al-Musawir Tayyib, dan Hartono. Tahun terbitnya itu 2013. Nama jurnalnya Proceeding Biology Education Conference Biology, Science, Environmental, and Learning. Volume 10, isu 1, dan halaman 1-9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah definisi metode yang ada pada artikel. Yang pertama, metode discovery inquiry terbimbing merupakan penggabungan dari metode penemuan atau discovery dan metode pencarian atau inquiry. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan dan membimbing siswa untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Untuk yang selanjutnya, metode ceramah bervariasi merupakan suatu cara penyampaian informasi atau materi pembelajaran melalui penuturan secara lisan yang divariasikan penggunaannya dengan penyampaian atau metode lain, seperti metode diskusi, tanya jawab, tugas, demonstrasi, dan lain-lain. Metode ceramah ialah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. Selanjutnya. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui perbandingan hasil belajar biologi siswa melalui penerapan metode inquiry discovery terbimbing dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Metodologi. Yang pertama, eksperimen semu. Kuasi eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan adalah randomized control group only. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal yang digunakan untuk memperoleh nilai kognitif siswa. Yang ketiga, sampel penelitian ini adalah siswa kelas 10-8 sebagai kelas yang dibanding yang diajarkan dengan metode ceramah bervariasi dan kelas 10-9 sebagai kelas pembanding diajarkan metode discovery inquiry terbimbing. Yang keempat, pengukuran hasil belajar dilakukan dengan memberikan tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik deskriptif dan statistik inferensial menggunakan uji T dengan taraf signifikasi 0,05. Hasil. Yang pertama, nilai rata-rata hasil belajar biologi siswa dengan metode discovery inquiry terbimbing sebesar 82,58 dan kelas dengan metode ceramah bervariasi sebesar 76,87. Hasil analisis statistik inferensial dengan uji T diperoleh nilai signifikasi 2,
Tailed 0,0 kurang dari alfa 0,05. Maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, kesimpulan hasil penelitiannya adalah ada perbedaan hasil belajar biologi di mana siswa yang diajar dengan menerapkan metode discovery inquiry terbimbing memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan menerapkan metode ceramah bervariasi. Saran atau rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 1. Sebagai bahan masukan bagi guru agar mempertimbangkan penggunaan metode discovery inquiry terbimbing dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 2. Kepada peneliti selanjutnya, agar melakukan variasi perbandingan metode discovery inquiry terbimbing atau metode ceramah bervariasi dengan model pembelajaran lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sebelum kita membahas, kita beri kesempatan dulu kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Halo, kelompok 1. Nungki, Ratu, Uswah, Samuel, Titi, Yuliatun. Halo? Maaf Pak, masih kurang sedikit Pak. Kok kurang terus sih? Ini tadi kami kira presentasinya itu tidak dibikin PPT Pak. Mungkin hanya kayak di board gitu Pak. Jadi tadi belum buat PPT-nya gitu Pak. Sambil menanti kita cermati dulu dari kelompok 1 ya. Baik teman-teman, jadi kelompok 1 mengangkat judul artikel perbandingan penerapan metode discovery inquiry terbimbing dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10. Penulisnya adalah Ariyanti Indahjaya, Musawir Thayyib, dan Hartono. Terbit di 2013 di Proceeding Biology Education Conference volume 10 isu 1 halaman 1 sampai 9. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, untuk kelompok 1 maksudnya, dari kelompok lain tentang identitas jurnalnya dulu. Perbandingan penerapan metode discovery inquiry terbimbing dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10. Ada yang mau menanyakan ini? Halo? Yang lainnya? Masihkah bersama dengan Pak Bowo? Masih, Pak. Ya. Silahkan, barangkali ada yang mau menanyakan ini. Baru judulnya dulu. Ya, jadi dari judul itu teman-teman harus bisa mengkritisi. Nah, sekarang sudah harus mulai ini ya, sudah mulai harus mengasah kekritisan teman-teman. Ya. Ada sesuatu yang tidak beres enggak? Tercium tidak beres enggak? Dari judulnya. Sekalipun ini sudah dipublish ya. Dan ini bukan jurnal, ini namanya proceeding. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara proceeding dengan jurnal. Jadi ini nama jurnalnya bukan Proceeding Biology Education Conference. Jadi kalau proceeding itu kumpulan artikel yang diseminarkan. Itu namanya proceeding. Nah, kalau jurnal itu
bukan kumpulan artikel dari hasil presentasi di seminar. Ya, jadi kelompok 1 ini artikelnya substansinya benar. Artinya substansinya benar itu yang diminta itu sudah benar, tetapi ini bukan dari hasil artikel yang dipublikasi di jurnal, tapi ini dipublikasi di Proceeding. Itu kan tulisannya ada itu. Proceeding Biology Education Conference. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan Proceeding, itu adalah kumpulan artikel yang dipresentasikan di sebuah seminar. Itu namanya Proceeding. Oke, kembali ke judul. Ya, saya minta teman-teman untuk menajamkan kekritisannya. Judulnya tadi kelompok 1, benar ya? Perbandingan penerapan metode discovery inquiry terbimbing dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10. Benar Iya, ya? Pak. Iya, Ya, Pak, kelompok 2. Maaf, kelompok 2. Sorry, kelompok 2. Ada yang aroma tidak beres tercium enggak dari judulnya? Itu Pak, discovery inquiry. Iya. Gimana Mbak Itu Tariza? apakah sebuah metode atau model, Pak? Ya, nah ini saya minta teman-teman begini ya. Jadi kita harus mulai mengkritisi. Jadi ini bukan salahnya kelompok 2, tetapi salah si penulis artikel. Jadi kalau disebutkan di situ discovery inquiry, itu bukan metode. Cirinya metode apa dulu? Pernah saya sampaikan, ciri metode itu apa? Hanya dilakukan satu kali kegiatan, Pak, aktivitas. Ya, hanya ada satu macam aktivitas. Ya, jadi kalau di situ perbandingannya adalah metode discovery inquiry dengan metode ceramah, yang tidak benar apanya? Metode discovery inquiry-nya. Kalau ceramahnya? Betul, Pak. Betul. Ceramah itu sebagai sebuah metode. Nah ini teman-teman, ini sampai sudah dipublikasi pun juga ternyata potensi miskonsepsi itu masih sangat besar, gitu ya. Dan ini kan sudah saya sampaikan sejak pertemuan pertama, kekhawatiran kita di mata kuliah ini adalah tidak bisa memahami dengan baik apa itu pendekatan, strategi, metode, dan teknik serta model dalam pembelajaran. Gitu ya. Terbukti ini dari sekalipun ini bukan punya kita ya, tetapi punya orang lain. Nah, seperti ini yang perlu kita kritisi ya. Ini baru judulnya saja. Kemudian yang kedua itu tadi tujuannya mengetahui perbandingan hasil belajar biologi siswa melalui penerapan metode inquiry discovery dengan metode ceramah bervariasi. Nah, mestinya ini kalau sudah pasti ini kan dengan cara dibandingkan ya. Kalau sudah dengan cara dibandingkan, maka kita ingin mengetahui mana yang lebih baik. Mestinya kan langsung saja. Mana yang lebih baik dalam hal apa? Dalam hal ini adalah hasil belajarnya. Artinya apa? Mengetahui mana yang lebih baik hasil belajarnya antara yang menerapkan metode ceramah dengan, nah kalau seandainya benar dengan metode bla 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 gitu ya. Nah teman-teman, di dalam melakukan penelitian, nanti termasuk ketika skripsi atau penelitian-penelitian yang lain, yang dibandingkan itu harus satu level. Nah ini perbandingannya berarti tidak level seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ini. Jadi kalau desa, bandingkan dengan desa. Jangan membandingkan desa dengan kecamatan atau bahkan dengan kabupaten. Gitu ya. Yang satu itu metode statusnya, sedangkan discovery inquiry itu bukan metode. Ya, itu statusnya setidaknya model. Ya.
Karena di situ pasti ada tahapan-tahapan atau sintaks yang harus dilalui, gitu ya. Jadi itu perbandingannya tidak apple to apple, gitu ya. Kemudian yang berikutnya metodologinya. Nah ini metodologinya, nanti ini sebenarnya di mata kuliah metodologi ya. Di mata kuliah metodologi, tetapi ini perlu saya sampaikan dulu di sini sebagai gambaran tentang kita mengkritisi. Teman-teman sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian? Belum, Pak. Belum ya. Ya, kalau belum mungkin sekedar saya sebutkan dulu, nanti silahkan diingat-ingat barangkali suatu saat teman-teman mengikuti mata kuliah ini ingat keterangannya Pak Bowo gitu ya. Nah, di situ disebutkan metodologinya eksperimennya adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Tetapi desain penelitiannya yang digunakan adalah randomized control group only. Nah, tidak ada penelitian kuasi eksperimen yang desainnya itu pakai randomize. Kalau sudah randomize itu pasti through eksperimen. Ya, tapi ini bahasan tentang metodologi ya. Ini sekedar saya sebutkan dulu. Jadi penelitian eksperimen itu ada pre-eksperimen, ada kuasi eksperimen, kemudian ada through eksperimen atau eksperimen sejati, kemudian ada eksperimen varians ya, lupa saya namanya. Itu ya. Nah ini kalau sudah disebutkan kuasi eksperimen dan di situ menggunakan desain yang randomized, itu pasti keliru ya. Ini sekedar pengetahuan tentang metodologi. Kemudian hasilnya rata-rata nilai rata-rata hasil belajar biologi dengan discovery inquiry 82,58, yang ceramah 76,87. Pakainya UJT. Oke, perbandingannya menggunakan UJT sebetulnya tidak masalah, tetapi tadi di metodologinya yang menggunakan randomized control group design ya, itu menjadi bermasalah di situ. Kemudian saran atau rekomendasi. Jadi teman-teman tidak wajib mencantumkan saran atau rekomendasi kalau di artikelnya tidak menuliskan. Jadi yang saya maksud saran atau rekomendasi itu yang dituliskan di artikel, bukan saran dari kelompok ya. Ini tadi yang kelompok 2 memang ada sarannya seperti itu ya? Iya Pak, dari artikel. Ya, dari artikel. Nah, jadi saran yang baik itu berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan. Jadi kalau sudah dibahas, nah itu saran yang baik. Jadi kadang-kadang kan ada orang menuliskan saran itu seolah-olah tanpa melakukan penelitian pun bisa melakukan atau memberikan saran gitu ya. Nah ini harus hati-hati. Jadi saran yang benar dalam penelitian itu harus berdasarkan data, hasil penelitian dan juga pembahasannya. Gitu ya. Nah, tentu kalau dasarnya adalah data hasil penelitian dan sudah dibahas, maka di situ sarannya itu akan tepat sasaran. Ya. Oke, itu terkait dengan kelompok 2. Terima kasih. Ya, mohon sikap kritis kita tetap diterapkan di dalam melakukan analisis. Baik, kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi terkait analisis kritis jurnal dengan anggota kelompok Nungki Erik Sundava, Ratu Bilkis, Samuel Prakoso Sejati, saya Titi Yuliatun, dan Uswah Karimah Nur Hasanah.
Untuk yang pertama adalah definisi daripada metode. Metode merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam mengajar siswa. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang menekankan aktivitas dari sekelompok siswa untuk bertukar pikiran mengenai informasi pengetahuan maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah yang ingin dicari jawaban atau penyelesaiannya dari segala segi dan kemungkinan yang ada. Selanjutnya adalah identitas jurnal, akan disampaikan oleh Uswah. Selanjutnya yaitu identitas jurnal. Judul dari jurnal ini yaitu implementasi metode pembelajaran diskusi kelompok untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. Tahun terbitnya yaitu 2017. Identitas penulis yaitu Aipan Rus, Ani Fatmawati, dan Agus Mulyat. Volumenya yaitu 5, isu 2, halaman 42-47. Nama jurnal yaitu Prisma Sains, Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Praia Tengah tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya metodologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang ada di kelas. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Praia Tengah dengan subjek sebanyak 31 siswa. Tahapan penelitian ini terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Arkinto dalam GONI 2016, tahapan PTK berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang lainnya. Setiap siklus meliputi planning atau rencana, action, tindakan, observasi, pengamatan, dan reflection atau refleksi. Langkah pada siklus berikutnya yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar 1 di slide selanjutnya. Berikut merupakan gambar mengenai bagan alir penelitian tindakan kelas. Dapat dilihat teman-teman. Next. Mas, bisa ditampilkan bagannya tadi, Mas. Ya, ini dimulai dari mana coba kalau ada bagan seperti ini? Dimulai dari perencanaan, Pak. Ya, perencanaan di siklus berapa? Di siklus 1. Ya, terus? Terus pelaksanaan. Terus nanti pengamatan, lanjut ke refleksi, terus lanjut ke perencanaan lagi, lanjut ke pelaksanaan, terus masuk ke siklus 2. Seperti itu, Pak. Oke, ini barangkali teman-teman perlu memperhatikan. Mengapa kok ini garisnya putus-putus? Benar enggak ini kalau membuat bagan garisnya putus-putus? Maknanya beda enggak dengan garis yang tidak terputus? Beda, Pak. Ini perlu dikritisi ya, tapi ini masalah metodologi, ya, bukan masalah strateginya. Oke, lanjut silakan. Silakan lanjut. Selanjutnya hasil dari penelitian pada jurnal yaitu pada keterampilan proses sains yang dicapai mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Siklus 1 memiliki jumlah skor sebesar 6 dengan persentase 41% yang terletak antara 40% sampai 55% pada kategori cukup terampil. Sementara pada siklus 2 dari semua keterampilan yang diamati, rata-rata yang didapatkan yaitu 64,35 dengan jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 8 dengan persentase 66,8%.
6%. Kemudian pada hasil belajar kognitif siswa juga mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan bahwa nilai rata-ratanya yaitu 58,6 dengan persentase ketuntasan klasikal 38,70%. Sedangkan pada siklus kedua, proses pembelajaran mengalami peningkatan. Dengan peningkatan kemampuan kognitif siswa mendapat rata-rata 64,35 dengan persentase ketuntasan mencapai 54,83%. Dari siklus 1 ke siklus 2 belum menunjukkan ketuntasan klasikal sebesar 85%, namun terdapat peningkatan. Dengan demikian, penerapan metode diskusi kelompok dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan kemampuan kognitif siswa di SMA Negeri 1 Praia Tengah. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran biologi menggunakan model diskusi kelompok dapat meningkatkan hasil keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa kelas 11 IPA SMA 1 Praia Tengah tahun pelajaran 2018. Maaf ini tadi tipe ya, harusnya metode. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aipanrus dan kawan-kawan, mereka mencantumkan sarannya sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode diskusi kelompok perlu diperhatikan penyajian masalah secara prosedural untuk menjadikan siswa lebih terfokus pada konsep yang dipelajari. Yang kedua, keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa dapat dibelajarkan dengan lebih baik apabila menggunakan metode diskusi kelompok dengan mempertimbangkan terpenuhinya pengetahuan awal siswa sebagai pengetahuan prasyarat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada tanggapan dari kelompok yang lain dari yang disajikan oleh kelompok 1. Silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Nah, teman-teman di situ bisa mencermati ya metode yang dipakai dari yang dipresentasikan kelompok 1 ini tadi metodenya apa? Diskusi, Pak. Ya, diskusi kelompok. Diskusi itu pasti ya kelompok ya. Kalau sendiri namanya bukan diskusi, namanya ndermimul atau ndermimil ya. Nah, itu cuma tadi kelompok 1 maupun kelompok 2 identitas penulis tadi belum lengkap ya, ini dia dari mana. Ya, Aipanrus, Ani Fatmawati, Agus Mulyat ini dia dari mana? Apakah mahasiswa ataukah dosen gitu ya. Termasuk tadi yang kelompok 1 tadi, kelompok 2 tadi, Aryanti Indah Jaya, Musawir Tayyib dan Hartono tadi itu dia dari mana gitu ya. Itu perlu diketahui ketika kita melakukan analisis ini. Kemudian di situ tadi ada definisi metode yang disajikan oleh kelompok 1 ya.
Diskusi kelompok itu adalah metode yang menekankan aktivitas dari sekelompok siswa untuk bertukar pikiran mengenai informasi pengetahuan maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah yang ingin dicari jawaban atau penyelesaiannya. Jadi di situ lebih menekankan kepada cara yang digunakan oleh guru dalam hal ini, yaitu dengan cara diskusi. Aktivitasnya ada berapa macam kalau diskusi? Halo, aktivitasnya ada berapa macam? Ada satu, Pak. Satu. Iya, betul. Jadi aktivitasnya satu. Itulah yang disebut dengan metode. Ya, jadi saya harap teman-teman mulai saat ini sudah mulai memahami apa itu metode. Ya. Kemudian kalau dilihat dari metodologinya, penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas atau sering disebut dengan classroom action research. Ingat, penelitian tindakan kelas itu bukan untuk digeneralisasi. Artinya, simpulan yang berlaku pada subjek penelitian itu belum tentu bisa diberlakukan pada subjek yang lain yang sedang tidak diteliti. Jadi misalnya di situ tadi dilakukan di kelas mana itu harus disebutkan dengan jelas. Ya, tadi kelasnya itu kelas apa itu ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kelasnya kalau SMA-nya kan tadi di SMA Negeri 1 Praia Tengah. Tapi mestinya harus direbutkan dengan jelas. Kelasnya kelas apa? Misalnya MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan seterusnya. Atau MIPA 10.1, MIPA 10.2 misalnya. Kelompok 1 ini kelasnya kelas apa? Mohon maaf Pak, izin menjawab. Ya. Tadi di jurnalnya hanya ada tulisan kelas 11 IPA gitu saja Pak. Ya. Nah, sebaiknya teman-teman besok kalau melakukan penelitian sejenis seperti ini, classroom action research, itu harus disebutkan jelasnya, apa kelasnya. Jadi itu kelas berapa, ya. Nah, sekalipun kadang-kadang kita terbentur dengan kalau misalnya kita tidak mendapatkan perizinan, nah nanti bisa kita sebut, kita hidden nama sekolahnya kalau itu tidak ada izin tertulis dari sekolah. Karena ini termasuk etika di dalam penulisan ilmiah. Kecuali kalau sudah mendapatkan izin secara tertulis. Ya. Itu. Tetapi nama kelasnya karena ini penelitian tindakan kelas itu sebutkan secara eksplisit. Kelas 11 MIPA 1 misalnya. Dengan subjek sebanyak 31 siswa. Nah, kemudian karena ini classroom action research, maka yang dilihat adalah peningkatannya. Nah, nanti itu pembahasan tentang metodologi penelitiannya. Jadi peningkatannya, kalau di penelitian ini yang dikehendaki adalah terjadinya peningkatan pada KPS, keterampilan proses sains dan hasil belajarnya. Jadi keterampilan proses sains itu diharapkan meningkat dengan penerapan diskusi kelompok. Tetapi ini sebetulnya menurut saya ya logikanya belum begitu nyambung. Karena keterampilan proses sains itu sebetulnya basisnya adalah hands-on activity. Sementara kalau diskusi kelompok itu kan hanya sekedar beradu argumen, beradu pendapat, beradu pandangan gitu ya. Gitu. Nah, sehingga tidak terlalu mengasah hands-on activity-nya atau tidak terlalu menggalakkan pembelajaran yang hands-on activity. Ya, tetapi karena ini sudah terlanjur dipublish, ini bukan kesalahan kelompok 1, tetapi kesalahan yang menulis ya. Nah, makanya ini kita perlu hati-hati di dalam membaca seperti ini. Kemudian hasilnya tadi, kalau pada PTK memang betul mestinya ditunjukkan mulai dari kondisi prasiklus, artinya sebelum terjadi tindakan,
Itu kalau kita bisa membaca, sudah bisa mendapatkan datanya, perlu ditampilkan sebelum dilakukan tindakan siklus pertama itu berapa. Itu yang disebut dengan prasiklus atau kondisinya. Kemudian dilakukan tindakan siklus pertama, hasilnya bagaimana. Kemudian tindakan pada siklus kedua, hasilnya bagaimana. Nah, bisa jadi di dalam melakukan tindakan pada saat penelitian tindakan kelas itu peningkatannya tidak signifikan atau tidak tidak ekstrim, tetapi kita bisa melihat itu sebagai sebuah fakta atau fenomena yang bisa kita antisipasi, yaitu dengan menetapkan target. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian tindakan kelas, itu tetapkan targetnya. Tentu target itu harus realistis, dilihat dulu dari kondisi sebelum adanya tindakan. Kondisi KPS dan hasil belajar sebelum tindakan itu sampai sejauh mana, atau sampai sebesar apa, atau sampai setinggi apa gitu ya. Kemudian nanti secara realistis kita akan menentukan berapa target yang akan kita capai. Sehingga penelitian tindakan kelas itu tidak dibatasi oleh jumlah siklus. Jadi jumlah siklusnya itu tidak menjadi patokan apakah 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, dan seterusnya. Bukan itu batasannya, tetapi target yang akan dicapai. Kita mentargetkan KPS-nya itu meningkat sebesar sekian atau menjadi sebesar sekian. Demikian pula hasil belajarnya. Sekalipun tidak mesti PTK itu atau penelitian tindakan kelas itu targetnya kuantitatif, bisa jadi kualitatif. Misalnya belum bisa apa, kemudian setelah dilakukan tindakan menjadi bisa apa. Ya, itu. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian simpulannya tadi disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran menggunakan diskusi kelompok itu meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif. Jadi yang ditekankan di situ hasil belajar kognitif. Ya, untuk hasil belajar mungkin ya ada benarnya, tetapi yang berkaitan dengan KPS, nah ini harus dipertegas KPS-nya yang mana, karena KPS itu kan ada banyak. Keterampilan proses sains. Oke, kemudian sarannya itu harus berdasarkan data yang ada atau hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disajikan. Baik, saya kira itu ulasan saya untuk yang disajikan oleh kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 3. Baik Pak, sebentar Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Natasha Irawati, Salma Tias, Salsabila, Tariza Ayu, dan Firanika akan mempresentasikan hasil diskusi analisis kritis jurnal kelompok kami. Yang pertama yaitu definisi metode mind mapping. Metode pembelajaran mind mapping adalah salah satu metode yang mampu beradaptasi oleh perkembangan zaman. Keberadaan metode pembelajaran mind mapping memberikan dampak yang cukup besar terhadap prestasi peserta didik dalam memahami materi pembelajaran.
Metode mind mapping memberikan kontribusi besar terhadap situasi belajar efektif, mengajarkan peserta didik untuk mandiri di dalam proses pembelajaran karena penggunaan. Tujuan dari metode ini adalah mampu merangkum dan memetakan materi pelajaran yang telah dipelajari melalui textbook atau penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru di kelas. Yang selanjutnya akan tadi yang karena penggunaan itu penggunaan apa, Mbak? Tadi yang pas definisi tadi. Izin menjawab boleh, Pak? Iya, ada yang terpotong itu. Nggih, begini. Mana tadi, bentar. Metode mind mapping memberikan kontribusi besar terhadap situasi belajar efektif. Metode ini tujuannya, bentar. Metode mind mapping memberikan kontribusi besar terhadap situasi belajar efektif, mengajarkan peserta didik untuk mandiri di dalam proses pembelajaran karena penggunaan metode ini tujuannya adalah mampu merangkum dan mempetakan materi pelajaran yang telah dipelajari melalui textbook atau penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru di kelas. Begitu, Pak. Jadi itu terpotong kata hubungnya dengan tujuannya. Jadinya gimana tadi? Mengajarkan peserta didik untuk mandiri di dalam proses pembelajaran karena penggunaan apa? Karena penggunaan metode ini memiliki tujuan untuk mampu Penggunaan metode ini tujuannya adalah mampu merangkum dan mempetakan materi pelajaran yang telah dipelajari melalui textbook atau penjelasan yang telah dijelaskan oleh guru di kelas. Oke, silakan lanjut. Judul jurnal yang kami analisis adalah implementasi metode pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran biologi kelas 11 IPA 3 SMA N1 Pinrang. Penulisnya yaitu Muhammad Risan Yamin, berasal dari institusi Universitas Negeri Makassar. Jurnal, volume, dan nomornya adalah Jurnal Biologi Teaching and Learning, volume 2, nomor 1, Juni 2019. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar peserta didik kelas 11 IPA 3 SMA N1 Pinrang menggunakan metode pembelajaran mind mapping pada pembelajaran biologi. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research yang dilaksanakan di kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pinrang. Penelitian ini dilaksanakan dalam siklus berulang. Pada setiap siklus terdiri atas rangkaian 4 kegiatan, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi atau evaluasi, dan refleksi. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah peserta didik kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pinrang, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya, instrumen dan prosedur.
Instrumen dalam penelitian tindakan kelas ini adalah mengamati aktivitas peserta didik menggunakan lembar observasi yang merupakan data kualitatif dan lembar tes evaluasi peserta didik yang merupakan data kuantitatif. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara bersiklus. Pada masing-masing siklus dilaksanakan selama 4 kali pertemuan, 8 jam pelajaran, dan setiap akhir siklus diberikan tes evaluasi. Kegiatan-kegiatan pada siklus selanjutnya merupakan perbaikan dari siklus sebelumnya. Jika belum mencapai aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan, maka dilanjutkan ke siklus berikutnya atau bersiklus dengan meliputi kegiatan yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi atau evaluasi, dan refleksi. Selanjutnya yaitu analisis data. Teknis analisis data yang digunakan untuk menentukan skor aktivitas belajar peserta didik menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menghitung jumlah peserta didik yang termasuk dalam kategori aktif dari skor 0, 1, 2, dan 3 yang diberikan skor oleh observer untuk setiap pertemuan pada setiap siklus. Peserta didik dikategorikan aktif jika mendapatkan skor 2 dan 3 pada setiap indikator aktivitas peserta didik yang diamati. Selanjutnya yaitu hasil penelitiannya. Pada siklus 1, dilihat pada tabel, pada siklus 1 yakni termasuk dalam kategori kurang aktif, sedangkan pada siklus 2 termasuk dalam kategori aktif. Sesuai dengan data pada tabel 1 bahwa penjabaran rata-rata presentase aktivitas belajar peserta didik pada siklus 1 yakni merumuskan hipotesis sebanyak 76% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan dengan mencapai 100%. Yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan sebanyak 72% dan pada siklus 2 meningkat dalam mengidentifikasi alat dan bahan mengalami peningkatan yakni 100%. Kemudian melakukan pengamatan pada siklus 1 sebanyak 63% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan hingga 100%. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan informasi pada siklus 1 sebanyak 78% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan hingga 100%. Selanjutnya menganalisis data sebanyak pada siklus 1 sebanyak 71% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan hingga 100%. Kemudian mengajukan pendapat atau tanggapan pada siklus 1 sebanyak 71,5% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan hingga 100%. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan pada siklus 1 sebanyak 78,5% dan pada siklus 2 mengalami peningkatan hingga 100%. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu tabel hasil belajar pada siklus 1 dan 2. Pada kategori ketuntasan hasil belajar peserta didik pada siklus 1, yang dikategorikan tuntas apabila nilai yang didapatkan peserta didik lebih dari sama dengan 76. Sedangkan kategori tidak tuntas apabila nilai yang didapatkan peserta didik kurang dari 76. Sesuai dengan tabel 2, dapat diketahui bahwa ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik pada siklus 1 sebanyak 19 peserta didik, atau 40% masuk dalam kategori tuntas, dan 29 peserta didik, atau 60% masuk dalam kategori tidak tuntas. Pada tabel selanjutnya yaitu pada tabel 3 menunjukkan data klasikal peserta didik yang mendapatkan nilai lebih dari 76 dan berada pada kategori tuntas sebanyak 42 peserta didik dengan presentase yakni 88% peserta. Kemudian untuk yang mendapatkan nilai kurang dari 76 dan berada pada kategori tidak tuntas yakni sebanyak 6 peserta didik dengan jumlah presentase sebanyak 13%. Berdasarkan data di samping, dapat diketahui bahwa implementasi metode pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pinrang.
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yakni peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik melalui implementasi metode pembelajaran mind mapping dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni yang pertama, berdasarkan hasil penelitian untuk aktivitas belajar peserta didik di kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pinrang menunjukkan persentase aktivitas belajar pada siklus 1 yakni 72%. Pada masing-masing indikator yang diamati dan pada siklus 2 persentase aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan dengan persentase 100% untuk keseluruhan indikator yang diamati. Kemudian berdasarkan hasil penelitian untuk hasil belajar kognitif peserta didik di kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pinarang pada siklus 1, jumlah peserta didik pada kategori tidak tuntas adalah 30 peserta didik dengan persentase 63%, dan jumlah peserta didik yang tuntas adalah 18 peserta didik dengan persentase 38%. Hasil belajar kognitif peserta didik pada siklus 2 yaitu jumlah peserta didik yang tidak tuntas adalah 6 peserta didik dengan persentase 13% dan peserta didik yang termasuk dalam kategori tuntas adalah 42 peserta didik dengan persentase 86%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sarannya ya? Tidak ada, Pak. Pak. Ya. Baik, silahkan yang mau menanyakan apa yang sudah disajikan oleh kelompok 3. Silahkan. Ya, teman-teman, di situ tadi dari kelompok 3, ini juga perlu kita cermati ya. Mind mapping itu apakah betul sebagai metode? Ya. Di situ ada definisi yang dikutip oleh kelompok 3 tadi dari artikel yang ada, bahwa metode pembelajaran mind mapping adalah salah satu metode yang mampu beradaptasi, kalimatnya agak wagu ya, oleh perkembangan zaman. Jadi itu bukan mendefinisikan tetapi melekatkan karakteristiknya. Keberadaan metode mind mapping memberikan dampak yang besar terhadap prestasi siswa dalam memahami materi pelajaran. Kemudian mind mapping memberikan kontribusi besar terhadap situasi belajar yang efektif, mengajarkan siswa untuk mandiri dalam proses pembelajaran karena tadi penggunaan mind mapping tadi itu mampu merangkum dan memetakan materi pelajaran yang telah dipelajari dalam textbook atau penjelasan yang sudah diberikan oleh guru di kelas ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ini juga termasuk PTK, penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, cuma di situ rumusan tujuannya, mohon maaf ini terpaksa saya komentar dari sisi metodologi ya. Kalau PTK itu mestinya tujuannya bukan hanya sekedar untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar peserta didik atau siswa di kelasnya. Ini penyebutan kelas sudah benar ya. Kelas 11 IPA 3 bla 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 pada penggunaan metode pembelajaran mind mapping pada pembelajaran biologi. Nah, di situ mestinya kalau PTK tujuannya bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi memang untuk meningkatkan. Jadi meningkatkan aktivitas atau mungkin keaktifan, serta juga meningkatkan hasil belajar. Nah, teman-teman nanti mohon itu dicermati, apakah betul mind mapping itu sebagai metode. Ya, tadi
saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan metode dan bagaimana cirinya. Ya, apakah mind mapping itu sebagai sebuah metode atau mungkin menjadi media? Ya, karena mind mapping itu kan wujudnya seperti media, ya. Ya, jadi di situ ada peta pikiran. Jadi ada mind mapping, ada konsep map. Kalau konsep map itu adalah peta konsep, tapi kalau mind mapping itu peta pikiran. Bedanya apa? Nah, itu di situ memang berbeda ya antara mind mapping dengan konsep map. Tapi ini tidak membahas tentang itu. Yang perlu teman-teman cermati adalah apakah benar bahwa mind mapping ini statusnya sebagai metode. Dalam hal ini metode pembelajaran. Ya. Karena tadi ciri dari metode itu tadi sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin ini nanti akan menjadi PR bagi teman-teman untuk bisa mengambil sebuah simpulan apakah benar bahwa mind mapping itu sebagai sebuah metode. Kemudian tadi tidak ada saran ya dari kelompok 3 ini ya. Tidak ada, Pak. Ya. Jadi sampai terakhir di simpulannya bahwa aktivitasnya itu menunjukkan adanya apa tadi persentase yang meningkat. Wah, itu luar biasa. Ada peningkatan sampai 100% itu luar biasa itu. Ya, ini terlalu heboh penelitiannya. Ya. Atau datanya yang heboh. Ya, gitu teman-teman. Jadi tujuan saya untuk kali ini atau pertemuan kita pada kuliah ini adalah untuk bisa membuka wawasan kita semua ketika sebuah istilah disematkan sebagai salah satu dari contoh, entah itu metode, khususnya pada pertemuan kita kali ini adalah metode, kita bisa mengkritisi apakah dia betul-betul layak disebut sebagai metode, gitu ya. Tadi sudah ada beberapa yang kita perlu luruskan. Ya, tadi ada discovery inquiry, itu tampaknya tidak layak sebagai metode. Nah, ini juga muncul lagi mind mapping, apakah itu sebagai sebuah metode. Begitu. Sementara dari kelompok 3, lanjut kelompok 4 dulu, silahkan. Halo, kelompok 4, ya silahkan Mbak Uti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis artikel penelitian pembelajaran biologi. Beranggotakan yang pertama Natasha Pramudia, Sekar Nur Hanifah, Uti Anggraheni, Witantri, dan Zahra Nabila. Mohon maaf Pak, saya tidak, kalau saya slideshow itu tidak bisa. Panah ke kanan aja Mbak, atau next. Ya, tidak bisa tadi Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi di sini identitas jurnal yang kami analisis itu yang pertama, yaitu dengan judul peningkatan hasil belajar menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Penulis jurnal tersebut yaitu UPI Elita, tanggal terbit Desember 2018. Volume 1, nomor 2 dengan jurnal Bioedusains, Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains. Dan berikut merupakan screenshot dari abstrak dan juga oke, baik, selanjutnya
ke mute Mbak Uti. Ya Pak, akan disampaikan oleh Saudara Tantri. Ya, silakan Tantri. Baik, karena Tantri... Kemudian definisi metode secara umum. Ya Pak, karena dalam artikel yang dianalisis tidak memberi baik, karena dalam artikel yang dianalisis tidak memberi penjelasan mengenai pengertian dari metode, maka mencari dari sumber lain. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diambil dari Aditya YN 2016, pengaruh penerapan metode pembelajaran dan citasi terhadap hasil belajar matematika siswa dari SAP Susunan Artikel Pendidikan volume 1 nomor 2. Next. Selanjutnya yaitu definisi metode mind mapping. Menurut Buzan 2005, mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan menetapkan pikiran-pikiran kita, memetakan pikiran-pikiran kita. Kemudian menurut Swardharma 2013 menyatakan bahwa mind mapping merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Jadi pada dasarnya mind mapping ini dihasilkan dari perpaduan antara pola berpikir lurus dan pola berpikir memancar. Kegunaannya adalah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak, motorik halus anak dalam hal mengembangkan komputer halus anak banyak yang terfokus kepada hasil akhir, yaitu agar anak cepat menulis. Selanjutnya tujuan dari penelitian mendeskripsikan proses dan hasil belajar melalui penggunaan metode mind map. Penelitian ini menggunakan action research mulai dari perencanaan, tindakan dan observasi dan diakhiri refleksi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian ya. Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 2 Dumai. Penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang salah satu cara strategis bagi pendidik untuk memperbaiki layanan pendidikan dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-tes, yaitu melalui observasi. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan. Kemudian perencanaan penelitian ini menggunakan model Chemis dan MC Taggart berdasarkan yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan atau observasi, yang ketiga ada refleksi. Lalu teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif, yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode Hilles dan Haberman yang terdiri dari tahap reduksi data, tampilan data, dan verifikasi data. Baik, selanjutnya hasil dari penelitian jurnal terkait dengan menggunakan penelitian tindak kelas. Di sini menggunakan dua siklus dan dapat diperoleh perbandingan siklus 1 dan siklus 2 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dari tabel perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada siklus kedua. Pada prasiklus terdapat lebih dari 75% siswa yang belum mencapai target
belajar atau KKM. Pada siklus 1 menunjukkan peningkatan hasil belajar sekitar 25%. Dan pada siklus 2 hasil belajar siswa mencapai angka 83,2. Penerapan metode tersebut tidak perlu dilanjutkan untuk siklus selanjutnya. Kemudian dari kegiatan tersebut, peneliti memperoleh berbagai temuan baik dari proses dan hasil. Temuan pada proses yaitu partisipasi anak dalam metode mind mapping. Yang pertama, peran serta anak, yaitu anak dalam melakukan kegiatan tampak senang dan mengikuti arahan guru, serta mampu menyelesaikan tugas. Yang kedua, respon anak, yaitu anak dalam mengikuti metode mind mapping sangat senang. Meskipun kadang ada juga anak yang belum menunjukkan respon, namun pada pertemuan berikutnya, anak sangat antusias sehingga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Silakan lanjut. Selanjutnya yaitu temuan pada proses tindakan guru saat melakukan atau menggunakan metode mind mapping. Yang pertama sebagai fasilitator, yaitu guru menyediakan bahan dan media yang diperlukan selama proses kegiatan. Nah, selama proses kegiatan itu guru juga memberi stimulus yang dapat berpengaruh pada hasil belajar. Yang kedua adalah motivator, yaitu guru dapat memberikan semangat pada anak saat mengerjakan tugas maupun memberikan penguatan pada anak saat belum mencapai KKM. Yang ketiga adalah evaluator. Jadi guru nanti bertugas mengevaluasi seluruh proses kegiatan belajar mengajar dan memberikan asesmen terhadap hasil kegiatan belajar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 2 Dumai. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 dan siklus 2. Hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIPA 5 mengalami peningkatan sebesar 12,83%. Telah terbukti dengan menggunakan metode pembelajaran metode mind mapping dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatnya hasil belajar biologi siswa kelas 11 MIPA 5. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Pembelajaran biologi ini cenderung membosankan. Hal ini didasarkan pada metode konvensional yang digunakan tidak bervariasi, misalnya yang digunakan hanya diskusi saja, dan ini disebabkan juga karena adanya pemahaman bahwa pembelajaran biologi hanya sebatas untuk menghafal informasi. Akibatnya, hasil belajar siswa kurang maksimal dan masih jauh dari harapan. Padahal mengajar itu dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan inovasi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan metode mind mapping ini. Berikut kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kembali menggunakan metode yang sama dengan sebelumnya ya, menggunakan mind mapping. Nah, ini sekali lagi nanti mohon teman-teman mencermati apakah istilah penggunaan metode pada mind mapping itu sudah tepat atau belum.
Ya, ini jadi PR. Nanti silakan itu dianalisis ya menurut pemahaman teman-teman sekalian. Nanti bisa dimasukkan di jurnal belajar. Apakah betul ini statusnya bisa sebagai mind mapping? Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kelompok 4 ini. Tadi kelompok 4 ini kan mengangkat penelitian PTK juga ya, dan tentang mind mapping ya, sama seperti yang di kelompok 3 tadi ya. Nah, ini jurnalnya Bioedu-Science. Ya, dilihat dari judulnya peningkatan hasil belajar penggunaan metode pembelajaran mind mapping. Jadi ini sudah ada 2 yang mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman, penelitian itu ada banyak ragamnya, ada banyak macamnya. Ada penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen, ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian pengembangan. Nanti teman-teman akan pelajari itu di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, tetapi yang ingin kita soroti di sini adalah bahwa penerapan metode itu bisa diangkat menjadi sebuah topik atau tema di dalam penelitian. Gitu ya. Jadi penggunaan metode bisa diangkat dalam penelitian, termasuk penelitian skripsi. Nah, kalau tadi di kelompok 4 ini sudah menyampaikan tentang definisi metode pembelajaran, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan itu betul. Definisi metodenya itu betul. Nah, sekarang ketika itu dikembalikan kepada mind mapping, apakah ini betul menjadi cara untuk mengimplementasikan rencana gitu ya. Nah, di situ diikuti dengan definisinya metode mind mapping, seperti pencetusnya misalnya, pencetusnya kalau tidak salah kan Tony Busan ya, tentang mind mapping itu. Kemudian tujuannya, kalau penelitiannya adalah PTK, maka tujuannya bukan untuk mendeskripsikan, tapi untuk meningkatkan, gitu ya. Tadi kan disampaikan di kelompok 4 ini, di situ di artikel katanya disampaikan tujuannya untuk mendeskripsikan proses dan hasil belajarnya. Nah, mestinya kalau penelitiannya action research itu bukan mendeskripsikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan. Kalau tujuannya adalah mendeskripsikan, maka itu penelitiannya adalah penelitian survei. Jadi ini hati-hati ya, tapi itu wawasan dalam metodologi penelitian. Tapi perlu saya sampaikan karena ini sangat menggelitik ya. Kemudian penelitiannya adalah PTK, penelitian tindakan kelas atau classroom action research gitu ya. Nah, analisis datanya yang sering dikemukakan teman-teman dalam menuliskan laporan PTK itu seringkali menggunakan analisis penelitian kuantitatif atau kualitatif yang kemudian dinisbatkan kepada metodenya Miles dan Haberman. Nah, ini nanti tolong hati-hati dalam mensitir ini. Apakah benar PTK itu penelitiannya kuantitatif ataukah kualitatif? Gitu ya. Kalau kualitatif menggunakan Miles dan Haberman itu apakah sudah benar tahapan-tahapannya? Mulai dari reduksi sampai dengan penyajian datanya. Kemudian yang perlu dicermati lagi adalah rekomendasinya. Tadi itu disampaikan di artikel ya ini ya, rekomendasi yang disampaikan kelompok 4 ini. Iya, Mbak. Ini rekomendasi yang ada di artikel ya? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi di rekomendasi di situ pembelajaran biologi cenderung membosankan. Hal ini didasarkan pada metode konvensional yang digunakan tidak bervariasi. Misalnya yang digunakan hanya diskusi saja. Dan ini disebabkan juga karena adanya pemahaman bahwa biologi hanya sebatas menghafal informasi. Akibatnya hasil belajar kurang maksimal dan masih jauh dari harapan. Mengajar dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang diharapkan.
untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan inovasi. Artinya rekomendasi seperti ini tidak perlu melakukan penelitian, itu bisa. Jadi rekomendasinya untuk membuat efektif atau supaya mengajarnya efektif, silakan dilakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Ya, itu enggak usah melakukan penelitian kan bisa ini. Nah, teman-teman, besok lagi kalau membuat rekomendasi atau saran di dalam penelitian, itu dasarnya adalah data yang tersaji, ya, dan juga pembahasan yang sudah dilakukan. Oke, itu komentar singkat saya. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4. Yang belum berarti kelompok 5, 6 besok presentasinya. Mulai dari kelompok 5-6 kalau ada presentasi. Begitu ya. Kita akhiri dulu. Yang belum presensi mohon mengisi presensi. Sudah mengisi presensi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya tak ambil gambarnya dulu. Setelah ini ada kuliah lagi, teman-teman? Ada, Pak. Pak. Apa? Kuliah apa setelah ini? Mikrobiologi. Mikrobio. Pak Selamat atau Bu Umi? Atau Pak Dwi? Pak Dwi, Pak. Oke. Ya, kalau begitu kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu pada kuliah yang akan datang. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan. Semoga kita senantiasa terbebas dari pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.